Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum, apa kabar pemirsa Salafi Banten yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Pada episode kali ini saya akan coba kembali bersilaturahmi di salah satu pondok pesantren Salafi di Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten, yaitu Pondok Salafi Anwarul Ulum. Pondok Salafi Anwarul Ulum ini dipimpin oleh Kiai Haji Sukatma. Letaknya berada di perbatasan antara Kecamatan Cibadak dengan Kecamatan Cikulur. Kita bisa menemukan sebuah bangunan walaupun tidak menggunakan plang, tapi tandanya itu ada jembatan yang menghubungkan dari Kecamatan Cibadak menuju Kecamatan Cikulur. Penasaran apa saja akan kita ikuti pada episode kali ini? Terus saksikan Salafi Banten hanya di Jawa Pos TV. Assalamualaikum, Buten Teteh, Vina lagi apa? Iya, ini Pondok Pesantren Anwarul Ulum kan ya? Kalau pimpinan pondoknya rumahnya? Oh ini, makasih punten ya teh ganggu ya. Assalamualaikum. Pondok Pesantren Anwarul Ulum berdiri pada tahun 1965 oleh almarhum Kiai Haji Nahyuddin. Perjuangannya dalam syiar Islam dilanjutkan oleh sang putra Kiai Haji Sukatma sejak tahun 1985 hingga kini. Di Pondok Pesantren Anwarul Ulum terdapat kegiatan rutin tahunan, yakni haul pendiri pondok. Setiap penyelenggaraan haul, baik santri maupun lulusan pondok berziarah dan berzikir bersama. Kondisi kobong santri putri yang luas, bersih dan rapi membuat kegiatan sehari-hari santri putri tampak tenang dan nyaman, sehingga menjadi tempat yang tepat untuk latihan kesenian Islam atau hanya sekedar membaca dan mengulang-ulang pembahasan kitab. Dari Lampung. Lampung. Bisa sama kawan dong? Iya, sama kawan. Sempat jarang pulang? Jarang, sama sekali pulang. Sama sekali? Iya. Terus kalau orang tua nggak ada yang kesini nggak ada? Nggak ada, paling kalau mau ini mah pas awal gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, anu paling utama adalah saah anu berbahagia ieu pribados atas nami pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Ulum anu dinamian kesepuh kapungkur, bahkan ngangge sasajen, ngangge bubur sareng sijabana dinamian Sukatma Ahmad bin Ahmad almarhum. Maka nami tersebut mabura tapaulan kakanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu harapanana ieu nami anu digelar anu titipkeun ku sepuh ka si pribados mudah-mudahan keing sapaat uzma anu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhir kiamat. Oke, selaku pimpinan Pondok Pesantren Anwarul Ulum sitacana naon margina sareng sebabna ieu Pondok Pesantren dinamian Anwarul Ulum. Awal setatan berdiri di kampung ieu teh adalah kampung anu sangat gelap gulita. Pertama tina ilmu agama, oge diringan ku suasana sareng kondisi anu leuweung tempatna. Maka alhamdulillah setelah dirintis ku sepuh almarhum Mama Kiai Haji Nahyuddin almarhum, mulai didirikan tahun 1965. Anu alhamdulillah almarhum ngagaduhan dua keturunan, dua putri, dua putra. Punten tawisna dua putranya. Hiji putra, kedua putri. Jadi almarhum teh gaduhan putra ngun dua lah. Tah anu putri anu dinamian Dewi Murni. Alhamdulillah izin Allah Subhanahu wa taala sim pribados berdomisili di Lampung Selatan
mungkin digerakkan hati ke Allah Subhanahu wa taala ngadeketan jodoh, ngadeketan waris atau nyakatan waris. Mondoklah Simpri Bados di kebun kelapa, warung gunung. Mbak dari Jawa. Oh iya. Nah, kalau mau lihat foto Kobong Putra silakan. Oh iya, nggak apa-apa nih ya. Kita bareng aja. Kalau ini Kobong Putra ada berapa? Kalau makam ada ya. 4. Mm-mm. Ada 4. Kalau Kobong ada yang 10, ada yang 5, ada yang 4, dan juga ada yang 6. Oh, Kang Wawan di sini sebagai apa? Sekretaris pondok. Oh gitu. Jadi ikut ngajar juga gitu ya. Nanti saya boleh, Silakan masuk Ya. aja. ya Kalau kasih. ada yang lagi ngajar. Ya. Mungkin ini aja ditunjukin aja ya. Ini silakan. Ya. Nah, pemirsa Salafi Banten, ini saya sedang berada di depan teras Kobong Putra, masih terbuat dari bilik, berbeda dengan Kobong Santri Putri. Tapi saya penasaran, saya mau coba lihat-lihat sedikit sih establish di dalam Kobong Putra itu seperti apa. Jadi, yuk ikutin terus. Bangunan Kobong Santri Putra yang berada di depan masih terbuat dari bahan tradisional. Amin Kobong dijadikan tempat beraktivitas dan bermain para santri putra. Sedangkan di belakang Kobong Bilik telah dibangun kobong tembok hasil bantuan pemerintah daerah. Santri putra pun biasa meluangkan waktu untuk membersihkan makom pendiri pimpinan pondok pesantren Anwarul Ulum yang tidak jauh dari Kobong. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surat Al-Hajj ayat 78. Setelah menyiapkan diri, santri pun berjalan menuju majelis untuk mengikuti kajian kitab. Kegiatan ini rutin dilakukan sebagai tujuan mereka mondok, agar menambah keilmuan dan membawa keberkahan bagi hidup para santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalisu al-qiyamu lil qadiri. Wasalisu utawi kang kaping 3 al-qiyamu lil qadiri iku kang ngadeg lil qadiri kaduwe wong kang kawase bil fardi in dalam salat fardu. Wasalisu di dia adalah nerangkeun sebagian daripada rukun salat anu wajib dilaksanakan bagi jalma anu keperdi, anu ketaklif, anu sehat. Melalui kegiatan bandungan, santri diajarkan tentang rukun sholat untuk memperbaiki kualitas ibadah santri. Selain itu, banyak pembahasan lain pula yang diikuti santri melalui bandungan dan kajian kitab lainnya. Nah, pemirsa Salafi Banten, inilah kegiatan keagamaan rutin yang dilakukan oleh para santri dan dipandu oleh Pak Kiai Haji Sukatma gitu. Jadi di sini sedang ada istilah nyoret ya. Ini namanya kitab sitin dan materi yang diajarkan kali ini adalah mengenai bab sholat gitu. Saya mau lanjut lagi lihat teknik menyoret dan saya juga mau nanya sedikit tuh. Apa aja sih isi dari materi bab sholat ini? Gitu.
Nah, pemirsa Salafi Banten, sekarang saya sudah berada kembali di depan Kobong Putra. Jadi di sini ternyata kegiatan keagamaan selain tadi berkumpul dengan disatukan dengan santri putra dan putri, kalau di sini ada cara belajar yang unik. Karena mereka dibagi beberapa kelompok dan di setiap kelompok mereka dengan dipandu oleh mudabir atau santri putra yang lebih dewasa, mereka mengkaji beberapa kitab dalam satu kelompok. Contohnya kelompok yang satu mengkaji kitab Amil, kelompok yang lainnya mengkaji kitab Jurumiyah dan lain sebagainya. Yuk kita sama-sama ikuti proses kegiatan belajarnya. Inilah metode pembelajaran lainnya di Pondok Pesantren Anwarul Ulum. Sorogan dengan kitab yang berbeda-beda setiap kelompok dipandu dan diajarkan oleh seorang mudabir atau pengurus santri. Sorogan kitab juga dibimbing oleh Ustadz Abai Baihaqi, putra dari pimpinan Pondok Anwarul Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kegiatan yang melatih santri untuk nantinya bisa dimanfaatkan di masyarakat, seperti mengisi acara, qiraah, dan lainnya. Selain dihuni para santri, keluarga pimpinan pondok juga menetap di pondok ini, hidup damai dan berdampingan dengan para santri. Bahkan para santri pun sudah seperti bagian dari keluarga pimpinan pondok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jahrul Iktopi, muasal dari kota Bandar Lampung, desa Banjarmanis. Pada tanggal lahir, tanggal 12 Juli 1996. Dan saya di sini alhamdulillah sudah menjalani pesantren kurang lebih 8 tahun. Dan alhamdulillah saya di sini betah dikarenakan di sini menjadi suatu kesukaan saya, dikarenakan di sini alhamdulillah cocok dengan saya. Saya suka mondok di sini dikarenakan saya melihat dari segi alumni. Yang pertama, alhamdulillah alumni sudah bisa mengharumkan nama Pondok Pesantren Anwarul Ulum, dan alhamdulillah saya bisa melihat dan bisa memandang dan cocok untuk saya, dan maka setelah itu saya bisa masuk ke sini. Dan dukanya itu? Dukanya saya sering bukan mengeluh, tapi di sini saya menerima dalam keadaan kadang-kadang dalam segi ekonomi, tetapi saya tetap menerima dikarenakan mudah-mudahan rezeki tetap ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak suka duka yang dirasakan santri selama menetap di pondok. Namun justru itulah yang membuat mereka betah dan mantap untuk memperdalam tentang ajaran Islam sebagai pedoman dalam kehidupan serta bekal di akhirat kelak. Santri di sini kebanyakan berasal dari tempat yang jauh, seperti Jakarta, Jawa Barat, Lampung, dan Sumatera Selatan. Subhanallah, perjuangan berhijrah ke tempat yang jauh untuk memperdalam ilmu agama patut dijadikan tauladan bagi kita semua.
Nah, pemirsa Salafi Banten, alhamdulillah kita sudah sampai ke salah satu acara inti kita, yaitu ceramah yang akan dibawakan oleh Al Mukarram Kiai Haji Agus Badro MSI. Dan kepada Bapak, saya persilahkan Pak ceramahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pemirsa serta santriawan dan santriawati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan kudrat dan iradat Allah, pada hari ini sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat iman, Islam, sehat badan, dan panjang umur. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, dan semuanya sebagai pengikut umat Muhammad. Pemirsa yang budiman, santriawan dan santriawati yang kami cintai, manusia di alam fana ini adalah sifatnya sementara. Namun sekalipun sementara, manusia di dunia ada yang untung, ada yang buntung. Kita semuanya tentu mau untung. Namun keuntungan yang lebih afdol, keuntungan yang lebih utama adalah orang yang selamat di alam akhirat. Karena alam fana ini alam sementara, sedangkan alam akhirat adalah alam yang kekal. Memang kebanyakan manusia tidak sadar, seolah-olah menganggap alam fana ini alam yang abadi, sehingga dia lupa dengan akhirat. Dia terlena dengan kehidupan duniawi, sebagaimana firman Allah, bal tu'sirunal hayatad dunya. Kebanyakan manusia mengejar urusan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal kehidupan di akhirat nanti adalah kehidupan yang baik dan kekal untuk selama-lamanya. Siapakah yang akan beruntung? Dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Al-Quran, sebagai pegangan umat Islam, la raiba fi, yang di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan lagi. Hudal lil muttaqin, merupakan petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang beriman kepada yang gaib. Siapa yang gaib, pemirsa, santriawan dan santriawati? Yang jelas yang gaib adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan makhluk-makhluk lainnya. Karena Allah menciptakan makhluk ada dua macam. Pertama, makhluk yang kasar seperti kita, manusia, binatang, bulan, bintang, itu terlihat. Ada juga makhluk yang gaib yang tidak terlihat, yang kalau santri bilang ada kuntilanak, setan, iblis, angin, malaikat, itu juga adalah yang gaib. Namun yang ditekankan dalam iman di sini adalah kepada yang gaib, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang beruntung, wa yuqimunas shalah, dan orang yang melaksanakan sholat. Wa mimma rojaknahum yunfikun, dan orang yang tidak meregehese alias tidak pedit, yang mau menginfakkan rezekinya di jalan yang benar, khususnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian siapa lagi orang yang akan beruntung? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu orang yang yakin, orang yang iman kepada yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, dan yang beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad, Zabur, Injil, dan Taurat. Kemudian orang yang beruntung, wabil akhiratum yuqinun, orang yang yakin
akan adanya kehidupan di akhirat nanti. Apakah kita semua pemirsa dan santiawan-santiawati yakin dengan adanya kehidupan di akhirat? Alhamdulillah kalau kita sudah yakin. Kalau kita tidak yakin dengan adanya kehidupan di akhirat, maka kehidupan kita di alam fana ini tidak akan peduli dengan kehidupan di akhirat. Dan seolah-olah hidup di alam fana ini bebas tanpa perhitungan nanti. Padahal Allah sudah menjelaskan dalam surat Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nanti kita di akhirat tertutup. Yang menjadi saksi adalah watashadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang akan menjadi saksi perbuatan kita adalah tangan kita. Dan menjadi saksi adalah kaki kita, bukan mulut. Kalau mulut kadang lain di bibir, lain di hati. Kalau orang sudah yang iman kepada yang gaib, Safir Tajid Iwadon Amman Tufarikuhu. Tidak usah khawatir untuk merantau apalagi dengan niat mencari ilmu. Semua yang ditinggalkan akan tergantikan di tempat perantauan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa Salafi Banten, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani pemirsa dalam episode kali ini di Pondok Pesantren Anwarul Ulum, Kecamatan Cibadak, Lebak, Banten. Mafudot mengatakan, khairun nas fi zaman kitab. Teman yang paling baik di setiap waktu adalah buku. Maka teruslah belajar dan menimba ilmu dimanapun dan kapanpun selagi kita mau bersungguh-sungguh mencarinya sebagai bekal di dunia dan di akhirat. Terus saksikan Salafi Banten tetap di Jawa Pos TV, paling Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.